Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurul Zaliati, Prodi Pendidikan Fisika Reguler Mandiri B Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran berbasis interaktif dengan kompetensi dasar 3.8, yaitu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari. Dan indikatornya 3.8.1 menjelaskan perubahan suatu zat, 3.8.2 menjelaskan pengertian suhu dan kalor, 3.8.3 membedakan kalor jenis dan kalor laten, 3.8.4 menganalisis penerapan kalor pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum memasuki ke materi, pernahkah kamu memakan es krim? Dan apa yang terjadi jika kamu tidak segera memakan es krim tersebut jika tidak dimasukkan ke dalam pendingin? Nah, dari pertanyaan di atas, pembelajaran kita hari ini yaitu perubahan wujud suatu zat. Perubahan wujud suatu zat ada 6, yaitu yang pertama mencair, kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang terakhir deposisi. Inilah gambar dari perubahan wujud tersebut. Zat ada 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Jika dia berwarna merah, yaitu memerlukan kalor, dan dia berwarna abu-abu melepaskan kalor. Dari slide terlihat jika padat ke gas, yaitu dinamakan dengan menyublim, itu berwarna merah karena dia memerlukan kalor. Sebaliknya, jika gas menjadi padat, yaitu mengkristal. Hal ini yaitu melepas kalor. Jika dari gas ke cair, yaitu dinamakan dengan mengembun. Proses ini melepaskan kalor. Jika cair menjadi gas, yaitu menguap, proses ini memerlukan kalor. Begitu juga dengan cair ke padat, itu dinamakan dengan membeku. Hal ini melepas kalor. Kemudian dari padat ke cair, yaitu mencair, proses ini memerlukan kalor. Pengertian singkatnya yaitu mencair merupakan perubahan wujud zat dari padat ke cair. Membeku adalah perubahan wujud zat dari cair ke padat. Menguap adalah perubahan wujud zat dari cair ke gas. Mengembun adalah perubahan wujud zat dari gas ke cair. Menyublim adalah perubahan wujud zat dari padat ke gas, sedangkan deposisi adalah perubahan wujud zat dari gas ke padat. Nah, dari gambar yang ditampilkan, perubahan wujud zat apakah yang terjadi? Mencair. Ya, es krim adalah benda padat dan kemudian bila dilama-lamakan dalam udara tanpa pendingin, maka dia akan mencair. Hal ini perubahan wujud dari padat ke cair yang disebut dengan mencair. Nah, kemudian kita masuk kepada pengaruh kalor terhadap suhu. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian suhu dan kalor, yaitu suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor adalah energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lainnya karena perbedaan suhu atau temperatur. Jika sebuah benda dipanaskan, maka suhu atau temperatur benda akan naik. Sebaliknya, jika benda didinginkan, maka suhu atau temperaturnya akan turun. Pengaruh kalor terhadap wujud satu zat. Kalor yang diserap satu zat tidak selalu menyebabkan kenaikan suhu atau temperatur zat tersebut. Pada saat terjadi perubahan wujud, misalnya dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas, selalu disertai dengan pelepasan atau penyerapan kalor. Akan tetapi, perubahan wujud tidak disertai dengan perubahan suhu tersebut. Suatu zat apabila diberi kalor terus-menerus dan mencapai suhu maksimum, maka zat akan mengalami perubahan wujud. Inilah analisis grafik perubahan wujud pada es kapasitas kalor yang dipanaskan sampai menjadi uap. Saat es yaitu pada min derajat Celcius, maka sampai dia 0 derajat, kemudian dia melebur menjadi 100 derajat dan mendidih, kemudian dia sampai T derajat Celcius. Selanjutnya yaitu kalor jenis dan kalor laten. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Kalor yang dilepas maupun diterima oleh zat ketika berubah suhunya. Hal ini tergantung pada massa zat, jenis zat, dan perubahan suhu. Kalor jenis dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan mc delta T.
Keterangannya yaitu Q adalah kalor dengan satuan joule, M adalah massa zat dengan satuan kilogram, C adalah kalor jenis zat dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuan Kelvin atau derajat Celcius. Perubahan suhu yang diakibatkan oleh jumlah kalor yang sama pada zat yang berbeda adalah tidak sama. Selama perubahan wujud zat, kalor yang diterima atau dilepaskan oleh zat tidak digunakan untuk menaikkan suhu, tetapi mengubah wujud. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud ini seakan-akan tersembunyi. Nah, karena itu kalor ini disebut dengan kalor laten. Kalor laten dinyatakan dalam bentuk persamaan L sama dengan Q per M. Keterangannya yaitu L adalah kalor laten dengan satuan joule per kilogram, Q adalah kalor dengan satuan joule, dan M adalah massa zat dengan satuan kilogram. Selanjutnya yaitu dengan adanya beberapa macam perubahan wujud zat ini, maka muncul istilah kalor laten khusus untuk satu perubahan wujud tertentu, yaitu yang pertama kalor lebur. Kalor lebur ini adalah banyaknya kalor yang diserap untuk mengubah 1 kg zat dari wujud padat menjadi cair pada titik leburnya. Yang kedua yaitu kalor beku. Banyaknya kalor yang dilepas untuk mengubah 1 kg zat dari wujud cair menjadi padat pada titik bekunya. Kemudian kalor didih, banyaknya kalor yang diserap untuk mengubah 1 kg zat dari wujud cair menjadi uap pada titik didihnya. Kemudian kalor laten, embun. Banyaknya kalor yang dilepas untuk mengubah 1 kg zat dari wujud uap menjadi cair pada titik embunnya. Nah, itulah presentasinya. Kemudian contoh soal. Kerjakan soal berikut, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah 350 gram es bersuhu min 10 derajat Celcius menjadi air bersuhu 15 derajat Celcius adalah, di sini kita gunakan C air 1 kalori per gram derajat Celcius, L lebur es 80 kalori per gram, dan CS adalah 0,5 kal per gram derajat Celcius. Selamat mengerjakan ya. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.